Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Rajawansyah dan saudara saya Jeki. Saya akan mempresentasikan makalah. Yang pertama, dimulai dari pengertian legal opinion, mengacu pada pandangan HTTR Daeng Naja yang berpandangan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan atau audit adalah suatu proses penilaian dalam arti yang luas secara independen terhadap data dan fakta untuk menilai tingkat kesesuaian, tingkat keamanan, dan tingkat kewajaran yang disajikan di dalam laporan mengenai opini dan saran perbaikan. Adapun hukum memiliki pengertian sebagai peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat dia ambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Mengacu pada pengertian di atas, maka pengertian legal audit yaitu suatu proses penilaian terhadap data dan fakta atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau institusi yang diaudit dengan pihak lainnya untuk menilai tingkat yang diaudit, terutama dalam hal legal risk aspect yang pada akhirnya akan membahayakan harta perusahaan atau suatu instansi yang diaudit, yang disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan atau audit mengenai opini dan saran perbaikan. Yang kedua, ada pengertian legal audit. Legal audit atau audit hukum adalah suatu proses pemeriksaan, penelaahan, dan evaluasi secara menyeluruh terhadap aspek hukum dari suatu kegiatan, perusahaan, atau aset untuk menilai apakah seluruh aktivitas tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau compliance, serta untuk mengidentifikasi potensi risiko hukum yang mungkin timbul. Dengan kata lain, legal audit merupakan langkah preventif untuk memastikan bahwa suatu entitas tidak melanggar hukum dan terhindar dari sengketa di masa depan. Menurut ahli Hamzah Halim, pakar hukum, dalam bukunya Legal Audit dan Legal Opinion, Hamzah Halim menjelaskan bahwa legal audit adalah pemeriksaan dan analisis hukum atau peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum oleh seorang auditor kepada pihak tertentu atau audit, baik perorangan maupun lembaga. Tujuannya untuk mengetahui tingkat kepatuhan hukum yang dipatuhi oleh pihak yang diaudit. Yang C, implementasi legal opinion. Implementasi legal opinion adalah proses bagaimana seorang praktisi hukum, advokat, atau konsultan hukum yang menggunakan kaidah hukum untuk menganalisis fakta dan kemudian memberikan kesimpulan serta rekomendasi hukum yang dapat digunakan oleh klien sebagai dasar pengambilan keputusan. Baik, sekian dari presentasi saya, maka akan dilanjutkan oleh saudara Jeki. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang badan khusus mengenai legal opinion. Legal opinion bisa disebut badan hukum adalah dokumen tertulis yang disusun oleh ahli atau konsultan hukum yang bersifat fakta, analisis, dan kesimpulan hukum atas suatu permasalahan. Jadi, badan khusus legal opinion bertanya untuk menguji logika, ketepatan beberapa undang-undang
dan memberikan rekomendasi strategis bagi kalian atau pemberian keputusan. Jadi di sini ada beberapa analisis, contoh analisis. Yang pertama itu fakta kasus. Uh, Seandainya PT A melakukan peminjaman uang dengan PT B dengan nominal sebesar 500 juta dengan jangka waktu 12 bulan. Namun setelah jatuh tempo, PT A tidak melakukan pembayaran. Maka timbullah isu hukum, yaitu apakah PT A melakukan uang prestasi, apa akibat hukumnya. Jadi kan itu kan sudah melakukan prestasi, maka dia akan melanggar undang-undang. Contoh dasar hukumnya yaitu pasal 1238 KUHP Perdata, yaitu debitur dianggap lalai setelah memberi peringatan. Yang kedua itu pasal 1243 KUHP Perdata, debitur wajib mengganti kerugian. Yang ketiga itu pasal 1267 KUHP Perdata, trader berhak menuntut pemulihan atau pembatalan tersebut. Setelah itu kita menganalisis ini dari data-data tersebut. PT A ini melakukan beberapa kesalahan. Yang pertama itu tidak membayar utang. Yang kedua itu melanggar pasal 1243 KUHP Perdata. Yang keempat itu debitur tidak memenuhi kewajiban. Yang kelima itu terjadinya wan prestasi. Untuk kesimpulannya, PT A terbukti melakukan wan prestasi dan wajib mengganti kerugian rekomendasi tersebut. Selanjutnya, badan khusus mengenai legal opinion. Legal opinion adalah pendapat hukum. Jadi, dokumen tertulis yang disusun oleh ahli atau konsultan hukum yang berisi fakta, analisis, dan kesimpulan hukum atas suatu permasalahan. Barang kasus bagi opinion bertujuan untuk menguji logika, ketepatan, menerapkan undang-undang, memberikan rekomendasi strategis bagi kalian atau mengambil keputusan. Dan ini ada beberapa tahap, di antaranya ialah konsul posisi, yaitu rangkaian peristiwa atau fakta hukum yang terjadi susun secara teknologis, objektif, dan tidak memihak. Selanjutnya yaitu isu hukum. Pertanyaan inti atau permasalahan hukum utama yang perlu dipecahkan. Biasanya berbentuk pertanyaan. Selanjutnya dasar hukum. Integrasi peraturan perundang-undangan, jurisprudensi atau doktrin atau kebiasaan relevan atau isu hukum tersebut. Yang selanjutnya ini adalah analisis hukum. Jadi bagaimana terpenting di mana fakta hukum berhubungan dengan dasar hukum yang ada untuk menemukan kesesuaian atau pelanggaran. Selanjutnya kesimpulan. Jawaban ringkas, tegas atau isu hukum yang telah dianalisis sebelumnya. Yang terakhir rekomendasi, saran langkah atau taktis strategis yang harus diambil oleh kalian atau menyelesaikan masalah atau minimalisir resiko. Selanjutnya ialah mereduksi metode ilmiah dalam legal opinion. Mereduksi metode ilmiah dalam legal opinion berarti menyederhanakan proses riset yang kompleks menjadi logika yang praktis, cepat, namun tetap akurat secara hukum. Tujuannya agar pendapat hukum tersebut tidak sekedar opini bebas, tapi memiliki dasar hukum yang bisa diuji. Dan ini adalah cara meredukasi metode ilmiah ke dalam 4 tahap praktis legal opinion. Yang pertama itu observasi, yaitu identifikasi isu hukum. Yang kedua itu hipotesis, yaitu posisi hukum awal. Yang ketiga itu ialah eksperimen atau uji data, analisis. Dan yang terakhir itu ialah verifikasi atau konsultasi. Jadi sekian penjelasan kami dari kelompok 9. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.